terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan penggunaan beton pracetak pada proyek pembangunan Living Plaza Bekasi. Perkenalkan, nama saya Kristi Lendo dengan NIM 2001 2120, jurusan Teknik Sipil, Prodi Konstruksi Bangunan Gedung, Politeknik Negeri Manado. Untuk bahan material yang digunakan pada proyek pembangunan ini adalah semen Portland. Semen Portland adalah jenis semen yang paling umum digunakan di dunia sebagai bahan dasar untuk pembuatan beton pracetak. Yang kedua, pasir beton. Nah, jenis pasir beton ini dengan tekstur butiran mineral keras dan tajam. Pasir halus 0 sampai 1 mm dan pasir kasar itu 1 sampai 5 mm. Nah, yang ketiga itu kerikil. Kerikil memiliki ukuran maksimum 30 mm. Nah, yang keempat, zat adiktif. Nah, zat adiktif ini atau bahan tambah hanya digunakan bila diperlukan untuk pembuatan beton pracetak ini. Nah, dan yang kelima itu air. Kenapa air? Air sangat berpengaruh untuk pembuatan beton pracetak ini. Selanjutnya, proses produksi fabrikasi komponen sistem pracetak. Yang pertama itu tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini kita menyiapkan alat dan bahan seperti batching plan, mold, bar bending, cutting, dan mesin las. Yang berikutnya slip form production. Nah, slip form production ini adalah metode fabrikasi dengan menggunakan cetakan yang dapat bergerak sepanjang casting bed. Nah, selanjutnya pemilihan metode fabrikasi. Dalam pemilihan metode fabrikasi ini, kita harus membuktikan jumlah komponen yang akan diproduksi, dimensi dari komponen beton pracetak yang akan diproduksi, dan sistem yang akan digunakan. Selanjutnya itu flow line production. Nah, dalam flow line production ini adalah metode fabrikasi untuk memproduksi komponen dalam jumlah yang banyak. Nah, yang berikutnya stationary production. Dalam stationary production adalah metode produksi. Proses fabrikasinya dilakukan pada cetakan yang bersifat tetap atau tidak bergerak. Nah, selanjutnya itu komponen beton pracetak. Di dalam komponen beton pracetak ini terbagi atas 3. Yang pertama balok, yang kedua kolom, dan yang ketiga itu plat. Nah, balok. Untuk balok untuk pracetak merupakan balok beton yang dibuat di pabrik dengan bentuk sesuai cetakan. Nah, balok ini berfungsi untuk menyalurkan beban dari plat. Ada 3 jenis balok pracetak. Yang pertama itu balok berpenampang persegi, yang kedua balok berpenampang L, dan yang ketiga balok berpenampang T. Yang kedua itu kolom. Kolom atau pilar adalah istilah teknik arsitektur yang merujuk pada elemen struktur yang meneruskan tekanan, yaitu berat struktur di bagian atas ke elemen struktur bagian bawah. Nah, dan yang ketiga itu plat. Plat lantai adalah suatu elemen horizontal utama yang berfungsi menyalurkan beban hidup baik yang bergerak maupun statis ke elemen pemikul beban vertikal, yaitu balok, kolom, dinding. Nah, plat dianggap sebagai diafragma yang sangat kaku untuk mendistribusikan gempa yang terjadi. Oke, selanjutnya sambungan. 2 metode dalam sambungan, yaitu sambungan basah dan sambungan kering. Sambungan basah atau in situ concrete joint, pengecoran simpul antara kolom dan balok. Precast, agregat komponen berongga yang diisi dengan semen atau adiktif atau bahan tambah. Sambungan ini dapat diaplikasikan pada komponen-komponen. Yang pertama itu kolom dengan kolom, yang kedua itu kolom dengan balok, dan yang ketiga itu plat dengan balok. Ya, yang kedua itu sambungan kering. Sambungan kering merupakan joint atau sambungan dengan menggunakan las atau welding atau sambungan bolt. Nah, sambungan plat. Hal precast adalah sistem struktur plat lantai yang dibagi menjadi 2. Adapun pengendalian sesuai dengan ketentuan SNI 032847 2013 pasal 12. Nah, untuk sambungan balok beton-beton precast merupakan pembuatan struktur bangunan, pengecoran di tempat, dan dapat mempersingkat waktu. Selanjutnya, quality control, handling, dan pelaksanaan beton pracetak.
Nah, untuk quality control. Quality control atau pengendalian mutu, pengendalian kualitas yang melibatkan pengembangan sistem untuk memastikan bahwa produk dirancang dan diproduksi atau memenuhi atau melampaui persyaratan dari pelanggan atau konsumen. Yang kedua itu handling. Kondisi pertamanya adalah saat pengangkatan beton pracetak untuk dipasang pada tempuannya. Pada kondisi ini beban yang bekerja adalah berat sendiri beton pracetak yang ditumpuk oleh angkur. Yang ketiga itu pelaksanaan. Dalam pelaksanaan beton pracetak yang harus kita lakukan yang terutama dan yang pertama yaitu pekerjaan produksi, pembuatan beton pracetak, pekerjaan pengangkatan beton pracetak, transportasinya, dan penyimpanan dan pemeliharaannya, pelaksanaan pekerjaan pemasangannya juga, dan pekerjaan sambungannya. Nah, selanjutnya itu biaya pada pekerjaan konstruksi beton pracetak pada Living Plaza ini. Untuk pengeluaran biaya beton pracetak, pembangunan Living Plaza Bekasi ini memiliki efisiensi biaya sebesar Rp524.061.039 atau 5,83%, dan juga ada biaya tenaga kerja. Oke, baiklah, itulah hasil presentasi saya. Ucapkan jika ada kesalahan kata atau teks yang tertera pada presentasi infografis saya, ucapkan mohon maaf dan terima kasih.